Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1481 Nama yang tak terelakkan 3. Baiklah, aku akan berhati-hati. Aku akan mengingatkan Eleven dan yang lainnya nanti. Si Yu mengangguk. Setelah senior Lin Feng pergi, Si Yu melihat kehidupan sebelumnya dan berpikir keras. Dewa tingkat dasar, dewa tingkat menengah, dewa tingkat tinggi, dewa tertinggi, dewa terkemuka yang mengembangkan keterampilan dewa sempurna disebut dewa sempurna. Dewa terkemuka yang diduga telah menembus batas sempurna disebut dewa zaman. Dewa yang sempurna dapat sedikit mengancam tingkat dewa super terlemah, sementara dewa zaman tampaknya mampu membunuh tingkat dewa super yang lebih lemah. Si Yu sangat penasaran. Dia bertanya-tanya apakah indeks skill bisa menembus batas sempurna ini. Di wilayah pusat, kota Raja Dunia, di Komite Pertempuran Penyegelan Dewa. Pertempuran penyegelan dewa baru saja dimulai, dan mereka terpaksa mengadakan pertemuan. Di ruang konferensi yang megah, ada meja konferensi yang panjang. 8 dewa sempurna dari berbagai ras yang bertanggung jawab atas pertempuran penyegelan dewa duduk di kedua sisi dan memandang lelaki tua berjanggut yang masuk ke dalam ruangan. Hahaha, apakah kalian semua sakit kepala akhir-akhir ini? Begitu lelaki tua berjanggut itu masuk, dia mengambil 10 foto dan menempelkannya di dinding konferensi. 10 foto itu secara mengejutkan adalah Eleven, Boogie, dan yang lainnya. Benar, Presiden Sachi, kata salah satu orang tanpa kepala. Dari 11 mengalahkan Zafai, hingga Chitong mengalahkan Tian Sang, hingga Ling mengalahkan Minggu, kelompok orang-orang yang terdaftar sebagai 10 pemula terkuat ini telah membalikkan pertempuran penyegelan dewa ini. Ini pertama kalinya suasana begitu meriah sejak kami mulai bekerja. Hehe, benar, kata seekor bola bulu di dalam kotak. Berbagai departemen di bawah kita akan meledak karena kesal. Saat ini, ada lebih dari 100,000 media, faksi keluarga, dan lembaga khusus yang menanyakan hal tersebut. Jika informasi mereka menyebar seperti ini, akan menimbulkan keributan besar, bukan? Sebuah planet 7 warna melayang di atas kursinya. Jadi begitu. Presiden Sachi melihat foto itu dan berkata, siapa yang mengira bahwa 10 pemula yang mirip monster ini semuanya berasal dari dunia yang sama. Selain itu, ini adalah ranah tingkat kedua. Orang yang merekomendasikan pertempuran penyegelan dewa kepada mereka adalah penguasa alam terapung, Wang Kong. Namun, ini bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting, ada nama yang tidak bisa dihindari di balik sebagian besar dari mereka. Presiden Sachi mengambil foto lain dan menamparnya di antara 10 pemula terkuat. Yang mengejutkan, itu adalah foto manusia. Dia, Si Yu. Banyak anggota di bawah ini yang berdiskusi. Jika bukan karena fakta bahwa mereka adalah anggota Komite Pertempuran Penyegelan Dewa dan dapat langsung mentransfer informasi pendaftaran para kontestan, mereka pasti tidak akan percaya bahwa 10 pemula dengan monster konyol ini sebenarnya berasal dari alam yang sama. Apalagi orang yang paling aneh adalah Si Yu. Seolah-olah itu adalah petunjuk yang menghubungkan segalanya, membuat mereka berani menebak. Jika tidak ada yang salah, pemenang dari God Ceiling Battle tahun ini akan menjadi salah satu dari mereka, kata Presiden Sachi. Mari kita lihat apa yang ingin mereka tunjukkan kepada kita nanti. Akankah alam terapung, alam tingkat kedua ini, bangkit karena ini? Tetapi sebelum itu, Presiden Sachi menempelkan foto lainnya. Dalam foto tersebut, itu adalah kerangka humanoid besar dengan jubah penyihir lebar. Api putih menyebar dari matanya, dalam dan dingin. Luster adalah pemimpin Angkatan Darat ke-177 dari pasukan penguasa kosmik dan merupakan undead tingkat transenden. Baru kemarin, Angkatan Darat ke-177 dari pasukan penguasa kosmik dan pasukan khusus Zijian mengajukan permohonan untuk memasuki planet Raja Dunia. Di antara mereka, pasukan khusus Zijian belum menunjukkan aktivitas signifikan, namun niat Angkatan Darat ke-177 jelas. Lustre membawa sekelompok Beastamers level 9 dan makhluk kuasi ilahi dari pasukan penguasa kosmik, yang bertujuan untuk berdiskusi dengan makhluk kuasi ilahi di planet Raja Dunia. Jelas, mereka berada di sini untuk menimbulkan masalah, kata Presiden Sachi. Selain itu, mereka menargetkan pertempuran penyegelan dewa kita. Orang-orang ini benar-benar tahu cara menimbulkan masalah, kata Dewa Kotak dengan tidak ramah.
Apakah militer ini menggunakan kuasi ilahi kita sebagai alat pelatihan? Orang tanpa kepala berkata dengan marah, apakah tidak cukup menculik begitu banyak orang terakhir kali? Saya ingat itu terjadi 300 tahun yang lalu. Tentara ke-177 ini datang sekali. Ya, Presiden Sachi menegaskan dan berkata, kewenangan kami tidak mencukupi dan tidak dapat dihentikan. Namun, mengingat opini publik, karena mereka ada di sini, kita pasti tidak bisa membiarkan mereka kembali dengan sukses. Kita tidak bisa membiarkannya seperti 300 tahun yang lalu. Jangan ganggu kontestan normal dulu. Box, kamu punya hubungan baik dengan Zafai secara pribadi, kan? Minta saja Zafai untuk menerima undangan mereka berperang, kata Presiden Sachi. Ya, bola bulu kotak itu menegaskan dan mendesah dalam hatinya. Militer penguasa kosmik ini benar-benar datang untuk menimbulkan masalah pada waktu yang salah. Dalam 200 tahun terakhir, mereka telah memenangkan 79 dan 101 gelar dalam God Ceiling Battle. Mereka baru saja tersingkir dan mungkin tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah mereka. Tahun ini, itu juga merupakan kelompok dengan monster terbanyak. Mereka pasti tidak bisa sombong seperti sebelumnya. Pada akhirnya, saya masih harus melakukannya sendiri. Di sisi lain, gadis arkeologi, Kapten Zijian, yang terlihat berusia sekitar 15 atau 16 tahun, secara pribadi menemukan Kaisar Ginseng. Dia mengenakan pakaian kasual sehari-hari. Ketika dia melihat Kaisar Ginseng dalam pakaian penelitian berjalan keluar dari fasilitas pertarungan dengan sombong, dia baru saja hendak berjalan mendekat, tetapi tiba-tiba, Kaisar Ginseng mengeluarkan batu teleportasi dan menghilang, membuat Kapten Zijian sedikit terdiam. Ia pergi dengan cukup cepat. Dia menutup matanya sedikit dan berkedip, berteleportasi ke jalan. Pada saat ini, Kapten Zijian tiba-tiba merasakan kesadaran tingkat dewa mengunci dirinya. Bab 1482 nama yang tak terelakkan 4. Dia mendongak dan mengejarnya tanpa rasa takut. Hanya setingkat dewa. Bukankah mereka mengatakan itu adalah 5 dewa super? Dia berkata. Wang kecil, orang ini, selama periode ini, 5 dewa super planet biru, yang bertugas melindungi berbagai hewan peliharaan Siyu dan Siyu, langsung terkejut saat melihat kemunculan Zijian. Ya, dia adalah arkeolog terkemuka dari pasukan penguasa kosmik. Kapten Zijian, statusnya dalam pasukan penguasa kosmik sebanding dengan dewa super. Seperti yang diharapkan, dia datang untuk mencari Baby Ginseng. Pihak lain seharusnya tidak menjadi musuh. Serahkan masalah ini pada Siyu untuk mengurusnya sendiri, kata Kaisar luar angkasa. Pada saat ini, Baby Ginseng juga berjalan keluar dari dinding lain dan menatap Zijian dengan ekspresi serius. Melihat Kaisar Ginseng akhirnya bersedia muncul, Kapten Zijian tersenyum dan berkata, Guru Ginseng, sungguh tidak mudah untuk bertemu denganmu. Buah budidaya, adalah mahakaryamu, kan? Bayi Ginseng mengangguk. Kapten Zijian pasti menyukainya juga. Zijian tidak peduli berapa banyak level super dewa yang ada di belakang Baby Ginseng. Dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, kalau begitu saya akan langsung ke pokok permasalahan. Saya ingin melakukan transaksi jangka panjang dengan Anda. Saya ingin Anda memberi saya kumpulan buah budidaya tingkat tertinggi yang dapat Anda buat setiap tahun. Apakah kamu tertarik? Pada saat ini, setelah menyadari faksi kuat di balik Kaisar Ginseng ini, Zijian pun menyerah pada gagasan untuk mengundang langsung Kaisar Ginseng tersebut bekerja untuknya. Sekarang, dia hanya ingin menjalin kerja sama. Ini, saya tidak bisa mengambil keputusan. Bicaralah dengan bos saya. Ikuti saya, kata Baby Ginseng. Baiklah, kata Zijian. Guru Ginseng, tolong pimpin jalannya. Saat ini, Siyu sudah mengetahui apa yang terjadi melalui telepati dengan Baby Ginseng. Dia diam-diam menunggu kedatangan Kapten Zijian di kediamannya. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Siyu secara pribadi membuka pintu. Di luar pintu, Kapten Zijian, yang mengikuti Baby Ginseng, tercengang saat melihat Siyu. Kapten Zijian, sudah lama tidak bertemu. Siyu menyeringai dan berkata, sudah lebih dari setengah tahun sejak terakhir kali kita berpisah di 4 reruntuhan suci, kan? Itu bosku, kata Baby Ginseng. Setelah tertegun, Kapten Zijian menyeringai dan berkata, jadi, kaulah yang menjual buah budidaya dan buah reinkarnasi di belakang layar.
Aku ingat namamu adalah, Si Yu, kan? Wah, itu belum lama. Aku masih ingat namamu. Dia tersenyum dan mengamati Si Yu. Dia tidak pernah menyangka akan melihatnya seperti ini. Si Yu tersenyum pahit dan berkata, Kapten Zijian benar-benar pelupa. Saya pikir Kapten Zijian akan mengingat saya, jenius arkeologi, yang Anda akui secara pribadi, selama sisa hidup Anda. Zijian langsung masuk ke dalam rumah dan berkata, aku sibuk dengan pekerjaan setiap hari, jadi aku tidak punya waktu untuk mengingatmu. Tapi jika kerja sama berikutnya berjalan lancar, saya mungkin bisa mengingat Anda. Si Yu mengundang Kapten Zijian ke ruang tamu dan berkata, saya sudah tahu mengapa Kapten Zijian ada di sini. Kita bisa bekerja sama, tapi saya ingin berdagang melalui sumber daya yang ditunjuk. Apa? Kapten Zijian bertanya. Si Yu membuat secangkir teh dan berkata, batu super dewa, saya ingin batu super dewa. Tentu saja harga batu super dewa tersebut bahkan lebih mahal daripada buah budidaya. Berapa banyak buah budidaya yang bisa ditukarkan dengan batu dewa super? Kapten Zijian, beritahu saya nomornya. Kapten Zijian memandangnya dan berkata, batu super surgawi. Anda tahu bagaimana menginginkannya. Saya juga sangat menyukai hal ini. Jika saya memberikannya kepada Anda, mainan saya akan jauh lebih sedikit. Si Yu berkata, bukankah buah budidaya itu bagus? Judi batu sangat membosankan. Zijian, apakah kamu punya hobi khusus? Zijian tiba-tiba teringat akan rasa menjijikkan dari buah budidaya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan ekspresi gelap. Batuk, batuk, batuk. Begitulah sifat buah budidaya. Maksudku, efeknya. Kapten Zijian, saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya, tetapi bayi ginseng hanyalah tingkat kuasi ilahi. Itu belum mencapai tingkat dewa. Namun meski begitu, efek dari buah budidayanya sudah begitu kentara. Saya jamin itu bisa naik ke tingkat dewa dalam waktu kurang dari 3 tahun. Pada saat itu, efek dari buah budidaya akan semakin sempurna. Oleh karena itu, Anda tidak akan rugi dengan menukarkan batu super surgawi tersebut. Saya akan mengganti kerugian Anda dalam jumlah. Kapten Zijian melihat ke arah baby ginseng, yang sedang menyandarkan wajahnya di sampingnya, dan tiba-tiba menyadari bahwa ya, Kaisar Ginseng ini hanya berada pada level kuasi ilahi saat ini. Buah budidaya diciptakan oleh bentuk kehidupan setingkat dewa. Jika baby ginseng mencapai tingkat dewa, efek buah budidaya akan lebih membantunya. Jika rasa buah budidaya bisa ditingkatkan, transaksi bisa dilanjutkan, kata Kapten Zijian. Ini bisa dilakukan secara perlahan, kata Si Yu. Dia tahu bahwa sebagai arkeolog terkemuka dari pasukan penguasa alam semesta, Kapten Zijian pasti memiliki banyak saluran untuk mendapatkan batu super surgawi. Si Yu, yang telah membuka batu itu sekali dan memperoleh kehidupan sebelumnya, telah jatuh cinta dengan perasaan ini. Penggabungan dan evolusi keterampilan apa? Itu sudah ketinggalan zaman. Ditambah dengan keinginan kucing permata dan keberuntungan Ling, membuka batu tersebut membuat Si Yu merasa semakin senang. Ini juga dianggap arkeologi. Pada saat ini, perangkat komunikasi Kapten Zijian tiba-tiba berdering. Zijian mengeluarkannya dan melihatnya. Dia awalnya ingin menutup telepon, tetapi ketika dia melihat nama Lustre di sana, dia mengangkatnya dengan ekspresi tidak ramah. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Si Yu dengan nada meminta maaf, maaf, ada beberapa hal yang harus saya pilih. Si Yu, kilau, ada apa? Zijian mengambil perangkat komunikasi dan bertanya langsung. Nak, aku mendengar dari bawahanku bahwa tim pertarungan spesialmu juga ada di kota Raja Dunia. Apakah Anda tertarik untuk menonton penampilan rekrutan baru kita bersama? Bab 1483 nama yang tak terelakkan, 5. Apakah itu semuanya? Saya tidak tertarik. Zijian menutup telepon dan menatap Si Yu lagi. Ayo lanjutkan. Jika kamu menginginkan batu super surgawi, aku tidak memilikinya sekarang. Hah. Kapten Zijian tiba-tiba tercengang. Dia memikirkan sesuatu dan berkata, tunggu, sepertinya ada sesuatu di Angkatan Darat ke-177. Tentara ke-177. Batu super surgawi. Zijian tersenyum dan berkata, itu benar. Angkatan Darat ke-177 tampaknya telah memperoleh batu super surgawi belum lama ini, tetapi hubungan saya dengan mereka tidak terlalu baik. Jika saya berhasil mendapatkannya,
kami akan melakukan satu perdagangan terlebih dahulu. Setelah Siyu menyuruh Kapten Zijian pergi, dia bersandar di sofa dan menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak mengerti apakah benar berurusan dengan pasukan penguasa kosmik, tapi Kapten Zijian memang murah hati. Ada banyak metode untuk menangani berbagai hal, seperti batu super surgawi. Menguasai. Saat ini, Ling dan yang lainnya muncul satu demi satu. Baru saja, Siyu sedang mendiskusikan bisnis, jadi mereka memilih untuk menghindarinya. Tuan, apakah Anda melihat pertarungan saya hari ini? Kata Ling. Skill Dark Devor milik Minggu yang dikontrak tampaknya cukup bagus. Sangat cocok untuk Eleven. Ini adalah pengganti keterampilan surgawi lubang hitam tingkat rendah. Sayangnya, ia menemui Starry Sky Storm milikku dan meledakkannya. Aku melihatnya. Bagus sekali, kata Ling. Selain itu, saya baru saja mendengar percakapan transaksi Anda. Kemungkinan Kapten Zijian datang untuk mendapatkan batu dewa super dari tentara ke-177 dari pasukan penguasa kosmik tidaklah tinggi. Mengapa? Siyu tercengang. Kamu masih tahu tentang Angkatan Darat ke-177? Ling berkata, tentara penguasa kosmik, Angkatan Darat ke-177, adalah salah satu dari 10 pasukan penguasa kosmik yang ditempatkan di Laut Kosmik. Penanggung jawabnya adalah ahli undet tingkat Dewa Super, yang juga merupakan orang yang baru saja menutup telepon dengan Kapten Zijian. Kemarin malam, tentara ke-177 tiba di kota Raja Dunia dan memutuskan untuk membiarkan pasukan baru berkomunikasi dengan para jenius di planet Raja Dunia. Batu super surgawi adalah hadiah yang mereka umumkan. Kedatangan Angkatan Darat ke-177 telah menimbulkan keributan di internet saat ini. Disebutkan bahwa Cosmic Crow Sapphire akan bertarung. Siyu tercengang. Apa ini? Ling berkata, Guru, secara kasar Anda dapat memahami bahwa pasukan penguasa kosmik datang ke planet Raja Dunia untuk melawan kami, sama seperti Anda pernah mewakili Universitas Ibu Kota kuno untuk menantang Universitas Ibu Kota Kekaisaran. Selama pertempuran penyegelan dewa, banyak jenius dari planet Raja Dunia berkumpul di alam pusat. Angkatan Darat ke-177 membawa para jenius mereka untuk mengundang para jenius ini berperang. Di antaranya, batu super surgawi adalah salah satu hadiah yang mereka ambil. Mungkin mereka dapat mengambil sumber daya dari pasukan penguasa kosmik jika mereka mencapai kondisi apapun. Siyu dan hewan peliharaan di sekitarnya tercengang. Apakah Angkatan Darat ke-177 di sini untuk melakukan amal di planet Raja Dunia? Maksudmu kita bisa mendapatkan batu super dewa hanya dengan mengalahkan mereka? Ling berkata, itulah maksudnya, tapi jelas bukan melakukan amal. Anggota baru pasukan penguasa kosmik juga menonjol di antara para dewa. Mereka sangat kuat, tidak kalah dengan 10 besar pertempuran penyegelan dewa. Ada juga orang yang sebanding dengan peringkat pertama. Mereka semua super jenius yang mereka rekrut dari seluruh alam semesta. Jangan lupa, pasukan penguasa kosmik adalah faksi terkuat di seluruh alam semesta. Dan mereka tidak akan melakukan transaksi yang merugikan. Biasanya kontes semacam ini adalah metode wajib militer mereka. Saya sudah menyelidikinya, 300 tahun yang lalu, pasukan ke-177 ini menimbulkan masalah selama pertempuran penyegelan dewa. Setelah itu, Angkatan Darat ke-177, yang menunjukkan kekuatan dan sumber daya keuangan yang kuat, memperoleh banyak darah baru pada tahun berikutnya. Banyak orang jenius dari planet Raja Dunia bergabung dengan pasukan penguasa kosmik dan menjadi rekrutan tentara. Tuan, Anda dapat memahami bahwa mereka ada di sini untuk beriklan dengan sumber daya. Tentu saja, mengingat kekuatan kami, Anda juga dapat memahami bahwa mereka ada di sini untuk mengirimkan sumber daya. Guru, jika Anda tergoda, segera ambil tindakan. Jangan biarkan Sapphire dan yang lainnya, yang tidak melakukan apa-apa setelah kita melenyapkan mereka, memanfaatkan kesempatan ini. Bab 1484 Cepat Undang Dewa 11.1. Soal tentara ke-177 dari pasukan penguasa kosmik yang turun di kota Raja Dunia untuk melakukan uji coba rekrutmen dan mengundang para kontestan pertempuran penyegelan dewa ini dengan cepat menyebar di internet. 11 mengalahkan Sapphire, Chitong membunuh putra Kaisar Iblis, dan badai langit berbintang Ling menghancurkan Minggu. Berita-berita ini datang dan pergi dengan cepat. Di planet yang berada di tengah laut kosmik ini, tidak ada topik yang secara konsisten dapat menempati arus utama absolut.
Kota Raja Dunia, Epoch Square. Sekelompok kapal perang super besar mengepung alun-alun. Saat ini, tempat tersebut sudah menjadi tempat latihan para anggota baru Angkatan Darat ke-177. Di atas tahta di langit, Dewa Kerangka yang sangat menakutkan sedang duduk tegak di langit. Di sebelahnya duduk dua orang. Salah satu dari mereka, karena profesinya yang unik, hanyalah Bistamer tingkat dewa, namun keahliannya di bidang arkeologi memberinya status di dalam pasukan yang sebanding dengan Kapten Zijian dari pasukan khusus, yang setara dengan manusia setengah dewa. Yang lainnya adalah Presiden Komite Pertempuran Penyegelan Dewa Planet Raja Dunia, Saki. Meskipun Presiden Saki juga berada pada tingkat dewa, hewan peliharaannya adalah beberapa dewa yang paling sempurna. Dia memiliki rekor pertempuran dalam bergabung dengan hewan peliharaannya untuk berburu dewa super asing di medan perang. Rekor pertempurannya bahkan lebih sengit daripada Lin Feng dan Kaisar Luar Angkasa. Lin Feng dan Kaisar Luar Angkasa bekerja sama dengan 20 hewan peliharaan untuk memburu dewa super lemah yang baru saja melawan dewa super lainnya. Sedangkan baginya, dia adalah seorang dewa super di puncaknya yang telah membunuh beberapa hewan peliharaan secara langsung. Dia juga merupakan tokoh tingkat legendaris di planet Raja Dunia. Meskipun dikatakan bahwa setelah pertempuran itu, Presiden Sachi juga terluka parah dan hanya satu hewan peliharaan yang mati. Dengan harga yang mahal, tidak ada yang berani meremehkan lelaki tua ini. Sekarang setelah dia pensiun dan mengambil alih posisi menganggur di Komite Pertempuran Penyegel Dewa, tidak ada yang berpikir bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama Dewa Super. Presiden Sachi, Safai cukup kuat. Kerangka Super Dewa, Lustre, berkata dengan suara yang dalam, Kapten Zijian, bagaimana menurutmu? Ya, kata Zijian acuh tak acuh. Dia datang ke sini untuk meminta batu super surgawi kepada Luster, meskipun itu adalah transaksi. Namun, siapa yang menyangka Lustre akan memanfaatkan ini dan pamer? Namun, Lustre juga mengungkapkan bahwa selama tidak ada yang bisa mengambil batu super surgawi ini di akhir uji coba rekrutmen, tidak ada salahnya memberikannya kepada Kapten Zijian. Premisnya adalah Kapten Zijian akan menghadapinya dan mengunjungi uji coba rekrutmen baru bersamanya. Selain itu, dia harus membantu Angkatan Darat ke-177 mereka memecahkan kehancuran yang sangat surgawi. Karena Zijian menginginkan batu super surgawi, dia setuju. Adapun Presiden Sachi, dia ada di sini untuk mengawasi Luster. Jika tidak ada orang besar yang memimpin planet Raja Dunia, dia percaya bahwa pasukan penguasa kosmik akan berani memburu orang di tempat, dan dengan dia yang memimpin di sini, Lustre pasti akan banyak menahan diri. Pada saat ini, Epoch Square dikelilingi oleh tentara dari Angkatan Darat ke-177 dari pasukan penguasa kosmik dan anggota dari berbagai faksi di kota Raja Dunia. Media-media besar diizinkan untuk menyiarkan situasi di sini dengan penuh semangat. Karena masalah ini, perhatian dari God Ceiling Battle berkurang banyak. Penonton yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pertukaran di sini. Di luar Epoch Square, Xiyu, Lin Feng, Space Emperor, dan yang lainnya akhirnya tiba di tempat kejadian. Setelah masuk, mereka menemukan tempat duduk penonton di sekitar arena di tengah alun-alun dan duduk. Setelah mengetahui bahwa Xiyu ingin menipu pasukan penguasa kosmik, 5 dewa super di planet biru segera menundukkan wajah mereka. Mereka tidak meragukan kemampuan Xiyu, tapi justru karena Xiyu memiliki kemampuan inilah perut mereka sakit karena cemas. Mereka terus merasa bahwa Xiyu dalam bahaya. Dia tidak cukup stabil dan berhati-hati. Dia terlalu ceroboh. Namun, Kaisar Kong dan Lin Feng tertawa kecil dan merasa itu bukan masalah besar. Tentara ke-177 ini cukup kaya, kata Lin Feng sambil melihat ke arena. Itu benar. Kaisar Luar Angkasa mengangguk dan berkata, mengapa saya tidak menemukan hal sebaik ini sebelumnya? Uji coba rekrutmen baru pasukan penguasa kosmik ini berbentuk sebuah arena. Elit yang baru direkrut dari pasukan penguasa kosmik akan mempertahankan arena. Para pemula level 9 di planet Raja Dunia dapat menantang mereka. Setelah memenangkan satu pertandingan, dia bisa mendapatkan hadiah yang mengejutkan. Jika dia berhasil menantang arena secara berturut-turut, hadiahnya akan meningkat. Saat ini, hadiah yang diumumkan adalah mengalahkan rekrutan baru Angkatan Darat ke-177 dapat memperoleh 20 kristal kosmik tingkat dewa. Hanya hadiah tingkat pertama saja yang membuat banyak dewa dan bahkan tingkat dewa iri.
Bagaimanapun, nilai kristal kosmik jauh lebih tinggi daripada sumber daya tingkat dewa pada tingkat yang sama, dan pasukan penguasa kosmik mengeluarkan 20 kristal sekaligus. Secara kasar dapat mendukung Siyu untuk melakukan perjalanan ke planet biru dan planet Raja Dunia sebanyak 10 kali. Dan ini hanyalah permulaan. Setelah mengalahkan dua anggota baru berturut-turut, selain 20 kristal kosmik, dia juga bisa mendapatkan 3 batu giok meditasi. Jika dikatakan bahwa 20 batu permata bintang tidak berarti apa-apa bagi penguasa alam tingkat kedua seperti Kaisar Luar Angkasa, maka giok meditasi mulai menjadi hal yang baik. Siyu, ketiga giok meditasi ini seharusnya bisa membuatmu mencapai tingkat ketiga tingkat dewa dalam waktu singkat, kata Kaisar Luar Angkasa. Bekerja keras untuk mendapatkannya kembali. Kamu masih jauh dari level dewa, kan? Ya, Siyu juga sangat tergoda. Giok meditasi adalah sumber daya budidaya yang ditargetkan pada Beastamers manusia. Efeknya sebenarnya tidak berbeda dengan sumber daya budidaya tingkat rendah. Itu bisa mempercepat efektivitas meditasi dan meningkatkan level Beastamer. Meski efeknya sederhana, peningkatannya sangat besar. Dikatakan bahwa penjinak binatang tingkat 9 baru dengan bakat normal dapat menembus tingkat dewa dalam setahun selama dia menggunakan batu giok meditasi untuk membantu budidayanya. Adapun Siyu, dia mendapat peningkatan buah budidaya, berkah planet, dan seterusnya. Jika dia memiliki batu giok meditasi lain, setelah pertempuran penyegelan dewa berakhir, sudah pasti stabil baginya untuk segera menerobos ke tingkat dewa. Selain itu, kedua Beastaming Species bisa mencapai tingkat dewa. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Penjinakan hewan tak rasional chapter 1485 bahasa Indonesia. By Batara tanggal 23 Desember tahun 2023 Lea VA komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode, of perbaikan kata. 1485 cepat undang Dewa 11-2. Adapun dua bidak tambahan, mereka dapat memungkinkan Siyu untuk mengambil langkah maju di tingkat dewa. Bagi Beastamers, setelah level dewa, itu dibagi menjadi 10 tahap. Mereka yang baru saja melangkah ke tingkat dewa berada pada tingkat pertama dari tingkat dewa. Jika mereka menerobos lagi, itu akan menjadi tingkat dewa kedua. Itu berarti setiap kali mereka menerobos, Beastaming Space akan mengalami perubahan yang luar biasa. Untuk kecepatan pertumbuhan hewan peliharaan, statistik Beastamer sendiri akan memiliki efek peningkatan yang lebih besar. Selain itu, perubahan level ini juga menentukan efek peningkatan dari Beastaming Talent milik Beastamer dan kekuatan Beastaming Space. Seorang penjinak binatang di puncak level dewa pada dasarnya dapat dengan mudah meningkatkan kekuatan pertarungan dewa junior dengan bakat penguatan biasa menjadi dewa tingkat tinggi. Dia juga bisa mengubah Beastaming Space menjadi senjata spasial untuk menekan dewa-dewa yang lemah. Seorang penjinak binatang di puncak tingkat dewa, bahkan tanpa kekuatan tempur tambahan seperti hewan peliharaan, dapat dengan paksa menandatangani kontraktuan pelayan dengan dewa junior dan dengan kuat mengendalikan mereka dengan ruang penjinak binatang. Saat ini, Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng sama-sama berada di tingkat ke-10 tingkat dewa. Di puncak level dewa, level mereka sangat tinggi. Namun, itu juga karena keduanya telah menginvestasikan fokus budidaya dan sumber daya pada diri mereka sendiri sehingga hewan peliharaan mereka tidak memiliki dewa yang sempurna. Selain umpan balik dari terobosan hewan peliharaan tersebut, Kaisar Luar Angkasa memperkirakan bahwa ketiga giok meditasi ini dapat memungkinkan Siyu untuk berkultivasi ke tingkat ketiga tingkat dewa dalam beberapa bulan. Ini merupakan kecepatan peningkatan yang sangat mengejutkan. Bahkan alam terapung tidak mempunyai cadangan sumber daya seperti itu. Kristal-kristal itu bahkan lebih berharga daripada kristal kosmik tingkat dewa. Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng bahkan tidak tega memberikan sumber daya seperti itu kepada putra mereka. Itu terlalu boros. Kecepatan mereka meningkat, tetapi menghabiskan uang. Pada dasarnya, hanya orang jenius yang dibina oleh faksi super dewa yang memiliki kepercayaan diri. Bahkan di antara sumber daya yang dapat ditukarkan oleh Asosiasi Perlindungan Lingkungan, tidak ada yang seperti itu. Itu mungkin telah terpecah secara internal. Adapun untuk mengalahkan 3 rekrutan baru pasukan penguasa alam semesta berturut-turut, selain dari 2 sumber yang disebutkan di atas, sudah waktunya untuk menyoroti. Dia bisa mendapatkan batu super surgawi dan token quest A level.
Meskipun mekanisme batu super surgawi relatif menipu, nilai dan kelangkaannya memang di atas sumber daya tingkat dewa super biasa. Sebuah batu yang belum dibuka dapat ditukar dengan banyak sumber daya super surgawi lainnya. Itu juga merupakan sumber daya yang sangat berharga. Ini juga merupakan tujuan CU. Sedangkan untuk token QSA level, memungkinkan Angkatan Darat ke-177 memberikannya kepada pengguna secara gratis untuk melakukan QSA level. Sifat pasukan penguasa kosmik mirip dengan tentara bayaran. Selama mereka diberi cukup uang, mereka akan melakukan apa saja. Adapun token misi yang dikeluarkan oleh pasukan penguasa kosmik, mereka dapat memuat tenaga kerja secara lepas. 3 kemenangan berturut-turut adalah hadiah tertinggi. Hadiah setelah 4 kemenangan berturut-turut hilang. Tampaknya pasukan penguasa kosmik tidak berpikir ada orang yang bisa mengalahkan 4 rekrutan baru mereka berturut-turut. Ini bukan arogansi, tapi pasukan penguasa alam semesta, benar-benar memiliki kekuatan ini. Anggota baru yang dapat mereka kirimkan tidak sesederhana nama anggota baru. Mereka semua adalah raja rekrutan baru yang dipilih dengan cermat dari para dewa yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, dari berbagai ras. Mengaum. Misalnya, rekrutan baru yang melawan Zafai sekarang adalah naga balap Yun, yang memiliki kekuatan sangat menakutkan. Di bawah auman naga ras Yun, kondisi Zafai sangat buruk, dan terlihat lelah. Banyak media yang mengikuti situasi dalam pertempuran ini. Hingga saat ini, belum ada yang mampu mengalahkan naga balap Yun yang menjaga level pertama ini. Kekuatan mengerikan pihak lain membuat semua orang merasa bahwa itu mendekati 5 besar pertempuran penyegelan dewa. Awalnya, itulah yang dipikirkan semua orang. Namun, saat Zafai bertarung, kekuatan yang ditunjukkan pihak lain tidak sesederhana 5 besar. Bahkan Zafai tampaknya dirugikan. Di negeri gelap, kekuatan polusi menyebar dan terus-menerus merusak Zafai. Zafai juga terus menggunakan waktu untuk memperlambat untuk mencegah radiasi Yun Rache memburuk di tubuhnya. Dia bahkan menggunakan time reversal untuk membersihkan polusi di tubuhnya. Ini sulit untuk dihentikan. Polusi radiasi yang kuat membuat Zafai mengonsumsi banyak energi. Bahkan skill kombinasi pertahanan 5 elemennya tidak dapat menahannya. Sedangkan untuk skill kombinasi serangan 5 elemennya, meskipun bisa melukai Yun Rache Dragon setiap saat, dia tidak bisa menahannya. Sebagai bentuk kehidupan unsur, tidak mudah untuk menghancurkan naga ras Yun ini sepenuhnya. Pada saat ini, ekspresi Presiden Sachi tenang, tetapi kecemasannya membara. Dia tahu bahwa Zafai saat ini tidak bisa melepaskannya sama sekali. Jika masih ada 2 tanda waktu, naga balap Yun ini pastinya bukan tandingan Zafai. Sayangnya, Eleven sudah menghapus tanda waktu Zafai. Jika ia ingin menyingkat tanda waktu yang mencatat wilayahnya saat ini lagi, akan memakan waktu 1 tahun meskipun ia menggunakan sumber daya elemen waktu dalam jumlah besar. Zafai ini sangat dirugikan saat ini, kata Kaisar Luar Angkasa. Yah, meskipun kekuatan polusi dari Yun Rache Dragon itu tidak sekuat kekuatan tempur penuh daki, itu tidak buruk. Apalagi fisiknya bahkan lebih kuat dari daki, kata Si Yu agak serius. Tentara penguasa kosmik benar-benar tidak menolak siapapun. Seperti yang diharapkan dari faksi netral di alam semesta. Mungkin ada banyak ras yang tidak populer di World King Planet di bawah mereka. Mungkin masih ada raksasa kosmik. Jika rekrutan baru pasukan penguasa kosmik semuanya berada pada level ini, sungguh tidak mudah untuk mengalahkan 3 orang berturut-turut. Bahkan tempat pertama, seperti Zafai, dan tempat kedua, seperti Minggu, dalam pertempuran penyegelan dewa tidaklah mudah. Sayang sekali, Yun Mo, dari pasukan penguasa kosmik telah pulih kembali. Meskipun tubuhnya telah menyusut hingga lebih dari beberapa meter setelah pulih kali ini, kondisi kontestan Zafai juga sangat memprihatinkan. Setelah kontestan Zafai tercemar, ia tidak memilih untuk membalikkan waktu lagi, juga tidak memperlambat kecepatan penyebaran radiasi ke tubuhnya. Apakah itu lemah? Seorang reporter muncul menuju lokasi pertempuran dan sangat gugup. Bab 1486 Cepat Undang Dewa 11:3. Zafai, di rumah sakit tertentu, Minggu, yang sedang dalam masa pemulihan, terbaring di ranjang rumah sakit. Dia melihat situasi siaran langsung di layar dinding dan mengerutkan kening. Sial, apa sebenarnya yang terjadi tahun ini? Saat itu, dia dan Zafai sangat bersemangat. Tapi sekarang, kenapa ada orang yang bisa menginjaknya? Gagak,
Aku menyarankanmu untuk mengaku kalah. Jika tidak, ketika kekuatan radiasi masuk jauh ke dalam sumber kehidupan Anda, tidak akan mudah bagi Anda untuk mendapatkan pembersihan. Yunmo tertawa dan mengejek Zafai. Ini adalah tempat pertama dalam God Ceiling Battle. Sebelum sempat tertawa lagi, ekspresi Yunmo terhenti saat melihat sosok Zafai langsung menghilang. Di saat yang sama, sebuah lubang besar muncul di perut Yunmo. Setelah Zafai muncul lagi di kejauhan, inti elemen Yunmo langsung terjepit oleh tangan Zafai yang bersinar dengan cahaya 5 warna. Kamu bertele-tele. Jika bukan karena fakta bahwa saya tidak berada di puncak sekarang, Anda pasti sudah lama tidak dapat bersuara. Setelah Zafai selesai berbicara, itu menghancurkan inti elemen, menyebabkan munculnya retakan. Kemudian, ia melihat ke atas. Hah, di atas, dari 3 tokoh penting, Kapten Zijian berkata dengan terkejut, Zafai cukup kejam terhadap dirinya sendiri. Ia sebenarnya mengabaikan polusi dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mempercepat waktu bagi dirinya sendiri. Waktunya tidak buruk. Saat itulah Yunmo berada pada titik terlemahnya. Hah, Lustre juga cukup terkejut. Perlambatan waktu dan pembalikan waktu untuk menghadapi ras Yun memang bukanlah keterampilan yang buruk, tetapi percepatan waktu tidak diragukan lagi merupakan keterampilan yang melukai diri sendiri. Begitu percepatan waktu dipercepat, kecepatan polusi juga akan meningkat. Zafai sebenarnya memilih langkah ini agar bisa menang. Dewa Agung Zafai menang. Saat Zafai melemparkan inti unsur ke tanah dan naga meteor di arena jatuh, reporter dan penonton sangat gembira. Namun, pada saat berikutnya, Zafai sendiri, gemetar dan sebagian berlutut, mencapai akhir kekuatannya. Brengsek, Zafai marah. Jika bukan karena Eleven dengan paksa menyegel pikirannya, menyebabkannya pingsan dengan kesadaran kabur dan menyerahkan misi pembersihannya kepada Komite Pertempuran Penyegel Dewa. Adegan itu kembali hening. Melihat Zafai dan Yunmo terjatuh, untuk sesaat, semua orang melihat ke peron. Pada saat ini, ahli super surgawi, Lustre, berkata, meskipun kedua belah pihak telah kehilangan kemampuan bertarung, mari kita anggap kontestan Zafai sebagai pemenangnya. Untuk bisa mengalahkan Yunmo, yang berada di peringkat ketiga di antara anggota baru Angkatan Darat ke-177 kita, kekuatannya tidak buruk. Ini layak untuk dipuji. Di bawah asuhan tentara kita, Yunmo memakan sumber polusi yang mengandung kekuatan suci terbaik sebagai makanan setiap hari dan bahkan berhasil memurnikan sedikit sumber polusi tingkat Dewa Super. Tidak mudah bagi Zafai untuk bertarung sejauh ini di bawah tekanan. Setelah mendengar kata-kata Lustre, Presiden Sachi berkata dengan tidak ramah, Zafai menghabiskan banyak energi dalam God Ceiling Battle. Kalau tidak, itu tidak akan jatuh setelah berurusan dengan Yunmo. Apakah begitu? Lustre terkekeh dan berkata, lalu, apakah ada orang yang lebih kuat dari dia? Anggota baru kami masih menunggu. Kata-kata Lustre membuat Presiden Sachi bingung. Selain Zafai, God Ceiling Battle Committee memang tidak menginformasikan kepada siapapun agar tidak mempengaruhi kontestan lain yang berpartisipasi. Tidak apa-apa, kita bisa menunggu, kata Lustre. Selanjutnya, hingga pertempuran penyegelan dewa berakhir, pasukan kita akan melakukan uji coba rekrutmen di sini. Kami juga menyambut kontestan Zafai ini. Setelah Zafai memulihkan kondisinya, ia dapat menantang lagi. Setelah Lustre selesai berbicara, para kontestan dan penonton pertempuran penyegelan dewa dari berbagai alam mengertakkan gigi. Baik itu ras Yun atau pasukan penguasa kosmik, sebagian besar orang di planet Raja Dunia secara alami bersifat xenofobia. Namun, semua orang juga memahami bahwa pasukan penguasa kosmik sangat menakutkan. Hanya rekrutan baru Angkatan Darat ke-177 yang sebenarnya sangat kuat. Meskipun Zafai tidak memiliki dua tanda waktu, Zafai sebenarnya bisa melawan Zafai yang hidup dan mati hingga seri. Naga ini pastinya memiliki kekuatan 3 teratas dalam pertempuran penyegelan dewa, yang mendekati kekuatan Zafai dan Minggu. Pada akhirnya, dalam kata-kata Lustre, Yunmo hanyalah rekrutan peringkat ketiga dari Angkatan Darat ke-177 pasukan penguasa kosmik. Lelucon yang luar biasa. Ini juga normal, lagi pula, itu adalah ras Yun, aku penasaran mana yang lebih kuat, itu atau bebek iblis pembersih dunia itu, kata seorang penjinak binatang yang pernah ke medan perang dengan kulit kepala mati rasa. Ras Yun, ras Ki, ras jurang neraka, ras api, ras bencana,
dan lebih dari 10 ras tercemar lainnya semuanya merupakan ras pusat di bawah Raja Kegelapan. Kekuatan ras mereka belum tentu kalah dengan ras-ras besar yang berada di peringkat teratas dari segudang ras di langit berbintang. Meskipun mereka tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perang peringkat semua ras yang diselenggarakan oleh planet Raja Dunia karena kubu faksi mereka berbeda, untuk dapat mengandalkan lebih dari 10 ras untuk melawan ras kosmik planet Raja Dunia, balapan di bawah Raja Kegelapan tidak mudah untuk dihadapi. Ras Yun, ras Serangga, dan ras Space Behemoth, meskipun ras ini tidak dikenal di antara banyak sekali ras di langit berbintang, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka lemah. Di mana God-11, pada saat ini, penonton yang menyaksikan persidangan rekrutmen militer penguasa kosmik memikirkan Eleven, yang telah mengalahkan Safai. Saat ini, hanya God-11 yang bisa mengalahkan arena yang didirikan oleh pasukan penguasa kosmik. Cepat dan undang Dewa 11. Lawan yang menandingi God-11 dalam God Ceiling Battle, jika Anda tahu tempat Anda, akui kekalahan. Biarkan God-11 meluangkan waktu untuk memilih arena ini. Dan Dewa Ling. Para kontestan God Ceiling Battle dan penontonnya berisik. Beberapa orang juga merasa sulit bagi Eleven. Bagaimanapun, Eleven bisa mengalahkan Safai dengan melukai diri sendiri. Tidak apa-apa memenangkan satu perang di negara bagian ini, tapi mungkin sangat sulit untuk memenangkan 3 pertempuran berturut-turut. Bab 1487 Cepat Undang Dewa 11-4. Adapun Epoch Square, setelah Safai kalah dan terjatuh, tidak ada yang berani menantangnya lagi. Bukan karena mereka tidak memiliki keberanian, tetapi mereka tahu betul bahwa mustahil bagi mereka untuk menang jika mereka naik. Selanjutnya, tetap saja yang terus mempertahankan arena. Pada saat ini, Lustre Super Divine mengangkat jari tulangnya di bawah jubah penyihirnya dan menunjuk ke arah Yunmo, yang sebagian inti elemennya sudah hancur di arena. Sesaat kemudian, inti unsur Yunmo memulihkan dirinya sendiri. Tubuhnya yang roboh juga berkumpul di inti unsur lagi. Hanya dalam beberapa detik, naga balap Yun ini kembali ke kondisi puncaknya 5 hingga 6 meter saat pertama kali muncul. Kondisinya langsung pulih hingga pulih sepenuhnya. Terima kasih, Tuan Lustre. Ia setengah berlutut ke arah kilau super surgawi dan membungkuk. Kemudian, ia bangkit dan melihat ke berbagai kontestan God Ceiling Battle yang tersembunyi di antara penonton. Orang itu masih memiliki beberapa keterampilan. Namun, saya hanya bisa menduduki peringkat ketiga di antara rekrutan baru Angkatan Darat ke-177. Mengalahkanku tidak berarti apa-apa. Siapa lagi yang ada di sana? Teriak naga balap Yun. Ia agak tidak puas dengan tindakan Safai yang mengalahkannya secara paksa tanpa peduli tubuhnya tercemar. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, tawa datang dari antara penonton. Siyu tersenyum dan melihat ke arena Epoch Square. Di bawah tatapan semua orang, kekuatan psikis Siyu terbang ke arena dan melihat naga meteor di seberangnya. Saya Siyu. Siyu muncul. Dalam sekejap, semua kamera terkunci padanya. Lalu, penonton tercengang. Siapa ini? Sangat sedikit orang yang mengenal Siyu. Itu dia. Namun, ada juga beberapa orang yang mengenal Siyu, seperti Kapten Zijian dan Presiden Sachi di peron. Mereka tercengang dan memasang ekspresi tidak percaya. 11. Penjinak binatang. Di alam tertentu, orang berlubang dan berkulit ungu dari Star Refining Rache adalah salah satu dari sedikit kontestan yang mengetahui bahwa God-11 memiliki Beastamers dan kontraktor. Namun, ia tidak membeberkan informasi tentang temannya. Pada saat ini, melihat Beastamer 11 muncul, orang berlubang berkulit ungu itu tahu bahwa naga ini akan dihabisi. Kamu, semua kenal dia. Luster melihat Presiden Sachi dan Kapten Zijian agak terkejut dengan kemunculan Siyu dan langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Kapten Zijian bahkan tidak mengetahui orang nomor 1 sebelumnya dalam pertempuran penyegelan dewa, Safai. Namun, dia sebenarnya mengenal manusia ini. Terlebih lagi, Presiden Sachi nampaknya sangat terkejut. Namun, Lustre dapat merasakan bahwa sebagian besar orang yang hadir tidak terlalu mengenal Siyu. Mereka tampak sangat asing. Tentu saja, aku kenal dia. Dia seorang arkeolog yang baik. Zijian mengertakkan gigi. Apa maksud Siyu dengan muncul di sini? Mungkinkah Siyu ingin mengambil sendiri batu super surgawi itu? Ekspresi Zijian tidak bersahabat. Jika Siyu ingin mengambil batu super surgawi,
Apa yang akan dia gunakan untuk berdagang dengan Siyu? Namun, dia dengan cepat menghela nafas lega. Siyu adalah seorang pemuda yang tidak mengenal rasa takut. Anggota baru Angkatan Darat ke-177 semuanya berada di puncak rekrutan baru dari berbagai pasukan tentara penguasa kosmik. Siyu tidak mungkin mengalahkan mereka. Ingin memuat secara lepas. Mustahil. Yah, hewan peliharaannya tampil cukup baik di God Ceiling Battle. Ini dianggap sebagai pendatang baru yang potensial tahun ini, Presiden Sachi juga berkata dengan samar. Jadi begitu, Luster terus memandangi arena dengan tenang. Pada saat ini, di bawah tatapan Yunmo, Siyu juga tersenyum dan memanggil hewan peliharaannya. Di Bistaming Space, hewan peliharaan mengangkat tangan mereka dengan gila-gilaan untuk mendaftar. Tentu saja tidak perlu melawan semua lawan ini. Mereka bisa menang dalam pertarungan 1 lawan 1, belum lagi Siyu telah meningkatkannya. Itu bahkan lebih stabil. Saat ini, Siyu sebenarnya tidak membawa semua hewan peliharaannya. Dia hanya membawa beberapa yang tidak berkompetisi untuk saat ini. Misalnya, Eleven dan Susu sedang pacaran. Jika tidak, Eleven dan Susu pasti akan bertarung untuk naik panggung bersama lawan dari Yunrache. Yang pertama pasti ingin mencicipi pihak lain dan melihat bagaimana perbandingannya dengan Yunan, sedangkan yang kedua pasti ingin membersihkan naga kotor ini. Dukun, di Bistaming Space, Daki berusaha semaksimal mungkin untuk mendaftar, menunjukkan bahwa ia ingin mengambil alih misi kakak susu. Ia masih memiliki pengalaman yang kaya dalam melawan naga. Mengaum, Little Ji juga mencoba yang terbaik untuk mendaftar, menunjukkan bahwa ia memiliki pengalaman anti polusi yang kaya. Little Ji juga meminta Bugi untuk memberi pelajaran pada Daki. Baiklah, Ji kecil. Daki, kamu masih ada kompetisi di sore hari. Ji kecil selesai bertarung di pagi hari. Biarkan Ji kecil yang melakukannya. Siyu mempertimbangkannya sejenak dan menarik Ji kecil keluar. Naga yang menakutkan mungkin akan segera keluar dari susunan pemanggilan. Disertai dengan pencegahan yang besar, suara gemuruh bergema di seluruh tempat. Mengaum, naga penghancur dunia yang sangat mendominasi naik ke arena dan melirik naga ras Yun dengan tatapan naga yang memandang rendah dunia. Saat ini, kedua naga itu muncul. Semua orang terkejut. Astaga, sial, bukankah ini naga penghancur dunia yang berada di posisi ke-10 dalam peringkat pendatang baru? Aku ingat sekarang, ketika Dewa Kotak menghitung, dikatakan bahwa naga penghancur dunia adalah bentuk kehidupan mekanis. Maka harus ada mekaniknya. Orang ini adalah mekanik naga penghancur dunia. Tunggu, bukankah ini yang ke-9? Kenapa yang ke-10? Dewa Ling pasti bisa masuk 10 besar. Aku akan mengusir putra Kaisar Iblis, Tian Sang. Status naga penghancur dunia akan berkurang secara otomatis. Set, hati-hati dengan kedatangan Tian Sang untuk membunuhmu. Namun, tempat ke-10 untuk pemula, bisakah itu dilakukan? Bahkan jika diposisikan di depan Tian Sang, naga ras Yun ini jelas memiliki level 3 teratas dalam pertempuran penyegelan dewa. Tidak, saya tidak tahu. Keadaan naga penghancur dunia yang diperkirakan oleh Dewa Kotak seharusnya tidak memiliki peningkatan mekanik. Jika dia bertarung bersama mekanik sekarang, dia mungkin akan lebih kuat. Awalnya, orang-orang yang tidak mengetahui siapa Siyu langsung memberikan identitas kepada Siyu saat melihat Ji kecil dipanggil. Bab 1488 Cepat Undang Dewa 11.5. Seorang mekanik naga penghancur dunia. Jadi dia bukan siapa-siapa. Ayo. Namun, naga balap Yun tidak peduli siapa lawannya. Matanya yang hitam pekat menatap Ji kecil. Dalam sekejap, arena dipenuhi fluktuasi radiasi hitam yang menyebar ke segala arah. Menghadapi adegan ini, Siyu melayang, seolah dia tidak berniat ikut campur dalam pertempuran. Sesaat kemudian, Ji kecil berjalan menuju naga balap Yun selangkah demi selangkah. Hah! Ketika naga ras Yun melihat naga panas ini mengabaikan radiasi polusi dan berjalan langsung, tatapannya berubah menjadi dingin. Ini memperkuat kekuatan radiasi polusi dan menyebar dengan gila-gilaan. Ledakan, cahaya hitam yang memenuhi langit menyelimuti naga kecil penghancur dunia. Melihat ini, para kontestan yang menyaksikan pertarungan itu gemetar. Tunggu, kenapa naga pemusnahan dunia ini linglung? Ia tidak mengelak atau memblokir. Bahkan Zafai berhati-hati untuk tidak menyentuh radiasi polusi ini. Setelah menyentuhnya,
Ia segera menggunakan gerakan untuk mencegah polusi semakin parah dan menggunakan keterampilan untuk membersihkannya. Kenapa naga penghancur dunia ini langsung menginjaknya? Mengaum. Sejumlah besar radiasi polusi menyerang. Little G memang tidak mengelak atau menghalangi, terutama karena gerakannya yang lambat. Tempatnya sangat kecil, jadi dia tidak bisa mengelak meski dia menginginkannya. Alasan mengapa mereka begitu percaya diri adalah karena selama pertarungan dengan Daki, mereka telah lama menemukan cara untuk melawan polusi. Berdengung. Sumber polusi diserang. Dalam sekejap, seluruh tubuh Ji kecil terkorosi. Busur listrik hitam muncul di tubuhnya, dan warna kulitnya mulai berubah. Matanya berangsur-angsur menjadi mudah tersinggung. Adegan ini mengejutkan penonton. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Ji kecil. Setelah tercemar, masalahnya menjadi besar. Pertama, ia akan kehilangan akal sehatnya, mengabaikan kerabatnya, dan bahkan menyerang Bistamer. Kemudian, sesuai kontrak, Bistamer juga akan dirasuki mentalnya hingga kedua belah pihak berasimilasi dan dicemari ke dalam rasyun sehingga bisa dikendalikan oleh musuh. Bisa dikatakan itu adalah kekuatan yang relatif sulit. Namun di saat berikutnya, auman Ji kecil membuat semua penonton, termasuk Lustre yang super surgawi, tidak mampu menahannya lagi. Mengaum. Selama saya tidak memiliki kecerdasan dan tidak memiliki rasionalitas, saya tidak akan terpengaruh oleh sumber polusi. Ji kecil menolak polusi dan langsung memasuki kondisi mengamuk skala terbalik dengan mata merah. Kekuatan destruktif mengalir ke otaknya dan memasuki keadaan di mana ia tidak mengenali siapapun sebagai imbalan atas peningkatan kekuatan. Mengorbankan kecerdasannya selangkah lebih maju dan menggunakan metode yang lebih familiar untuk melawan kekuatan radiasi dari rasyun dan melawan racun dengan racun adalah caranya menghadapi Daki. Selain itu, mengaum, kekuatan polusi yang sangat lemah, bahkan sistem anti-racun yang dipasang oleh mekanik tidak dapat menembusnya. Ji kecil meraung. Sesaat kemudian, sebagian radiasi yang masuk ke tubuhnya langsung dikeluarkan sehingga mengejutkan penonton. Yunmo memakan sumber polusi terbaik sebagai makanannya dan bahkan menelan sumber polusi super surgawi. Sistem anti-racun apa yang dapat menghentikan polusi ini? Mereka memandang Siyu. Mungkinkah ini adalah mekanik yang berspesialisasi dalam mendeteksi dan membunuh virus? Siyu berpikir keras dan merasakan tatapan itu. Namun, dia merasa agak malu karena mekanik itu bukanlah dia, melainkan Ling. Pada saat ini, Yunmo tidak percaya bahwa sebenarnya ada makhluk hidup yang dapat menahan kontaminasi dan menyerangnya tanpa efek apapun. Lagi pula, bahkan Zafai sebelumnya pun tidak bisa melakukannya. Aku adalah penguasa bumi. Di bawah ekspresi kaget Yunmo, Ji kecil bergegas ke arahnya. Pedang meteorit matahari yang berisi magma matahari yang terkondensasi di tangannya dan menghantam tubuh Yunmo dengan ledakan, membelah tubuhnya menjadi dua. Mengaum, Yunmo menjerit sedih. Tubuhnya dengan cepat pulih dan meningkatkan polusi, tetapi naga penghancur dunia di sisi lain sepertinya masih tidak terpengaruh. Hal ini sangat mempengaruhi mentalitas Yunmo. Mustahil. Cakar naganya menghantam Ji kecil. Ji kecil menebasnya dengan pedangnya, dan Yunmo langsung terlempar lagi. Dalam hal kekerasan, bagaimana bisa dibandingkan dengan Ji kecil yang gila? Ini tidak berarti Ji kecil lebih kuat dari Zafai. Itu murni karena ia kembali menahan diri dan bertemu dengan Ji kecil, yang memiliki pengalaman anti polusi yang kaya. Musuhnya relatif tidak beruntung. Dalam sekejap mata, penonton melihat seekor naga gila mengejar naga lain yang mengeluarkan racun. Dalam sekejap, penonton berpikir keras. Mengapa mereka merasa naga penghancur dunia ini lebih ganas dari Zafai? Zijian, Luster, Presiden Sachi, dan kelopak mata lainnya bergerak-gerak. 10 menit kemudian, Ji kecil masih terengah-engah dan terengah-engah. Ia, yang tidak memiliki kesempatan untuk tampil dalam pertempuran penyegelan dewa, kali ini langsung menebas jenius Rasyun menjadi beberapa bagian. Di sisi lain, fisik Yunmo sudah hancur. Inti unsurnya langsung terlempar, dan retakan muncul lagi. Sepanjang waktu, Siyu melayang di seberangnya. Dia mengenakan pakaian pelindung dan menyilangkan tangan saat dia menyaksikan pertempuran itu dengan tenang. Pada saat ini, Kapten Zijian tercengang. Presiden Sachi juga berpikir keras. Dia tahu bahwa Siyu adalah pria misterius dan sangat galak. Dia berhubungan dengan Eleven dan yang lainnya, tapi pertarungan ini benar-benar melebihi ekspektasinya.
Apakah naga penghancur dunia ini juga begitu ganas? Di bangsal tertentu, Minggu dan Zafai, yang telah dikirim, juga melihat adegan pertempuran di layar di dinding dengan bingung. Zafai, apakah kekuatan kontaminasi orang itu sangat kuat? Kenapa aku merasa naga penghancur dunia ini tidak takut sama sekali? Dan mengapa kamu begitu takut saat itu? Minggu memandang Zafai. Mengapa aku merasa jika itu aku tahun ini, aku bahkan bisa mengalahkanmu? Apakah menurutmu hasil pertarunganmu sebagus itu? Zafai, yang baru saja dibersihkan, melihat ke langit-langit dan tidak mau lagi memikirkan apapun. Rasanya seperti God Ceiling Battle tahun ini menargetkannya di mana-mana. Dalam sekejap mata, mengapa hasil pertarungan pendatang baru di posisi ke-10 bahkan lebih sengit daripada Bab 1489 dunia di mana hanya Zijian yang terluka, 1. Terima kasih atas pertarungannya. Naga balap Yun jatuh, dan naga penghancur dunia menang. Siyu tidak meningkatkan statistik Ji kecil atau ikut campur sepanjang waktu. Anggota baru pasukan penguasa kosmik, Yun Mo, ditekan oleh naga penghancur dunia hingga tidak bisa bernapas. Entah itu runtuh atau pulih. Vitalitas orang ini memang kuat dan sangat sulit untuk dilawan. Bahkan Ji kecil yang ganas pun membutuhkan waktu lama untuk bertarung. Mengaum. Di arena, Ji kecil berangsur-angsur pulih dan meraung, menghancurkan tanah. Penonton memandang naga penghancur dunia dengan ketakutan. Keganasannya barusan membuat penonton seperti Yun Rache Dragon tidak bisa bernapas. Mereka hanya bisa berkonsentrasi pada serangan brutalnya. Binatang hantu mekanis ini, tidak sederhana. Ia benar-benar dapat mengabaikan radiasi dan kemauan ras Yun untuk waktu yang lama, si Yu benar-benar berani bermain. Ada beberapa kali ketika aku mengira naga penghancur dunia akan berbalik dan menghajarnya, Lin Feng berkata, peringkatnya berada di akhir tim Siyu. Saya pikir itu sangat lemah. Mengapa ini juga sangat menantang surga? Kaisar luar angkasa berkata, bagaimana bisa dengan mudah berhasil memadukan sisi gelap naga leluhur di tingkat setengah dewa. Seperti kata pepatah, mekanika adalah kristalisasi dari seluruh kecerdasan mekanika. Ada begitu banyak monster di tim Siyu. Selama naga penghancur dunia ini mewarisi sedikit bakat dari setiap rekan setimnya, itu tidak akan lemah. Lagi pula, Siyu tidak berani. Dia seharusnya memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi Ji kecil yang marah. Lin Feng terkekeh dan berkata, itu benar, bakat utamanya adalah telepati. Hubungannya dengan hewan peliharaan lebih dalam dari Beastamers biasa. Dia mungkin bisa membangunkan hewan peliharaan kapan saja. Meskipun dia tidak dapat membangunkan mereka, Siyu masih memiliki banyak hewan peliharaan yang kuat. Bahkan jika dia bertarung, dia seharusnya bisa membangunkan naga penghancur dunia yang mengamuk ini. Dia bisa memainkan strategi ini sesuai keinginannya. Memang tidak perlu khawatir tentang serangan balik dari hewan peliharaan itu. Pembersihan susu. Mereka berdua melihat ke kerangka super dewa, Lustre, ingin melihat ekspresi ahli tingkat dewa super saat ini. Pada saat ini, ahli super surgawi, Lustre, sangat terkejut. Dia tidak menyangka Yun Mo akan kalah telak. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk merebut jenius Yun Rache ini dari pasukan lain. Meskipun rekrutan barunya dikalahkan lagi, Lustre tidak mengatakan apapun. Dari sudut pandang World King Planet, Presiden Sachi ingin mengalahkan Angkatan Darat ke-177 dengan paksa dan membiarkan mereka pergi dengan sedih. Namun, dari sudut pandang Lustre, tidak masalah apakah ketiga rekrutan barunya menang atau kalah. Kemenangan besar dan menampilkan kekuatan pasukan penguasa kosmik akan menarik lebih banyak orang jenius. Kalah juga berarti ada lebih banyak lagi orang jenius yang mengerikan di planet Raja Dunia. Pada saat itu, melalui token QSA level, kedua pihak akan memiliki koneksi. Kedepannya akan banyak peluang untuk merekrut mereka. Jika mereka berhasil merekrut mereka, Angkatan Darat ke-177 tetap tidak akan kalah. Oleh karena itu, pertukaran ini merupakan rencana terbuka. Mereka juga tidak akan rugi. Kamu tidak buruk, kata Lustre. Namun, apakah ia masih bisa bertarung? Apakah Anda ingin terus menantang? Saat ini, Lustre langsung bertanya. Melihat Siyu tidak menyerang sepanjang waktu, ia tidak tahu apakah Siyu punya cara untuk memulihkan kondisinya. Saya akan terus menantang, kata Siyu. Saat Siyu selesai berbicara, adegan itu langsung menjadi gempar.
Kontestan dan penonton pertempuran penyegelan dewa yang tak terhitung jumlahnya merasa bahwa Siyu, yang tiba-tiba muncul, begitu galak dan mengagumkan. Terlebih lagi, naga penghancur dunia, yang menduduki peringkat ke-10, sangat mengagumkan. Benar-benar tidak terduga. Kalau begitu, 10 besar peringkat pendatang baru punya kekuatan untuk mengambil nyawa Zafai. Ji kecil, kembalilah. Saat penonton mengira Si Yu akan menggunakan bakat penjinak binatang untuk memulihkan kondisi Ji kecil, Si Yu membuat gerakan lain. Dia memang menarik kembali Ji kecil, yang menggeram di arena, dan memasukkannya kembali ke dalam Beast Taming Space. Sebaliknya, dia sepertinya memanggil hewan peliharaan baru. Aku akan menyerahkan lawan berikutnya padamu. Kali ini, seekor kucing pendek yang berpenampilan seperti kucing muncekin putih muncul di arena. Begitu Sorti muncul, ia menatap sekeliling dengan tajam dan menyaksikan anggota pasukan penguasa kosmik menyeret naga itu pergi. Little Ji, Daki, dan yang lainnya adalah hewan peliharaan dengan kemampuan bertarung terus-menerus yang buruk dalam tim. Setelah Little Ji selesai bertarung, Si Yu menilai bahwa kecuali dia membantu, mungkin akan sedikit tidak realistis untuk melawan dua lawan level ini berturut-turut, jadi dia memanggilnya kembali ke danau pembersihan di Beast Taming Space untuk berendam di dalamnya. Karena kekuatan pertarungan Ji kecil terlalu sembrono dan tubuhnya kotor, Si Yu tidak terlalu ingin mendukungnya. Sebaliknya, dia mengingat Sorti yang sama-sama bersemangat untuk melakukan putaran pertempuran berikutnya. Kekuatan Sorti baik-baik saja. Itu tidak sebagus Little Ji dan Daki tanpa kekuatan iman, tetapi di bawah status paywall yang ditingkatkan oleh kekuatan iman era di 4 reruntuhan suci, Little Ji dan Daki pasti tidak bisa mengalahkannya. Ketika para pemula menghitung, fakta bahwa macan putih dan kura-kura hitam bisa langsung menduduki peringkat 5 besar pada dasarnya menunjukkan betapa menakutkannya Sorti dan yang lainnya yang dapat memobilisasi kekuatan iman pada zaman itu tanpa tekanan apapun. Meong, menurut Si Yu, tindakan kecil Si Yu memanggil Sorti bukanlah apa-apa. Namun, di mata sebagian besar orang yang memperhatikan uji coba rekrutmen ini, mereka terkejut. Semua orang menatap Sorti yang dipanggil dan berpikir keras. Ini. Dalam adegan tersebut, seseorang mengangkat tangannya dengan gemetar dan menunjuk ke arah Sorti. Kucing ini, kenapa kelihatannya mirip sekali? Itu adalah Master Sekte Waktu, yang berada di peringkat kelima di antara 10 supernova. Bagaimana ini mirip? Itu jelas kucing yang sama, oke. Seseorang membandingkannya dan berseru. Tunggu, Master Sekte Waktu, Si Yu, sial, itu pasti tidak salah. Semua namanya terkait dengan Si Yu. Tunggu sebentar, naga penghancur dunia yang berada di peringkat ke-10 di antara supernova dan Master Sekte Waktu yang berada di peringkat kelima memang merupakan hewan peliharaan Si Yu. Bab 1490 dunia di mana hanya Zijian yang terluka. 2. Apa latar belakang Si Yu? Siapa sebenarnya dia? Apakah ada di antara kalian yang tahu? Hewan peliharaannya sangat kuat, dan dia sebenarnya memiliki lebih dari satu hewan peliharaan. Dia sebenarnya mengontrak 2 hewan peliharaan super. Kenapa dia tidak memanggil mereka bersama-sama sekarang daripada memanggil mereka sendirian? Mungkinkah dia mengeluarkan aturan kontrak surgawi yang aneh untuk dirinya sendiri? Dia hanya bisa memanggil satu hewan peliharaan setiap saat, tetapi dia dapat meningkatkan kekuatan hewan peliharaan tersebut. Kalau tidak, mengapa dia membiarkan hewan peliharaannya mendaftar secara terpisah? Saya masih tidak mengerti. Bukankah Si Yu seorang mekanik? Tapi saya ingat bahwa guru sekte waktu terutama mengembangkan kekuatan keyakinan. Itu bukan milik sistem budidaya yang sama. Saat orang banyak berdiskusi, seorang pemuda bangsawan lewat dan hampir tidak bisa mengendalikan suasana hatinya yang melonjak. Ini adalah putra Kaisar Iblis, Tiansang. Dia awalnya ingin meninggalkan kota Raja Dunia, tetapi ketika dia mendengar bahwa pasukan penguasa kosmik ada di sini, dia berencana untuk tinggal beberapa hari lagi. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia telah dikeluarkan sepenuhnya dari 10 supernova hari ini. Dia, yang awalnya berada di posisi ke-10, langsung tersingkir di mata orang yang lewat dengan bangkitnya Ling. Siapa orang ini? Mungkinkah dia juga putra seorang dewa super? Tapi saya belum pernah mendengar seseorang bermarga Si. Tiansang menatap Si Yu dan Sorti. Itu juga sangat sulit dipercaya. Setelah Zafai kalah barusan,
dia menyerah pada gagasan untuk menantang pasukan penguasa kosmik. Namun, dia tidak menyangka bahwa Siyu, yang muncul entah dari mana, sebenarnya begitu kuat dan dengan mudah melakukan apa yang menurutnya mustahil. Lustre mendengar seruan penonton dan berkata, "Du Ze, kamu yang melakukannya." Segera setelah Lustre selesai berbicara, manusia semut merah menyala keluar dari tentara Korps ke-177. Selain tubuh humanoidnya, seluruh tubuhnya ditutupi ciri-ciri semut. Cangkangnya seperti baju besi merah. Dibandingkan dengan Yun Mo barusan, itu terlihat sangat biasa. Namun, setelah mengamati dengan cermat, beberapa ahli tua tingkat dewa segera merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Semut merah. Itu sebenarnya adalah semut merah. Terlepas dari ras Yun, pasukan penguasa kosmik bahkan tidak melepaskan cacing luar angkasa. Setelah melihat manusia semut ini, tingkat dewa yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa duduk diam lagi. "Senior, apa itu semut merah?" Seorang pemula dengan pengalaman yang tidak mencukupi menanyakan tingkat dewa veteran. Para dewa veteran yang mengetahui tentang cacing luar angkasa menjelaskannya dengan sungguh-sungguh. Ada total 13 mutan dalam ras Super Space Worm. 13 mutan ini tidak seperti cacing biasa yang melahap segalanya. Mereka hanya melahap kehidupan tertentu. Kehidupan spesifik ini lebih sesuai dengan kebutuhan evolusi mereka dan dapat membuat mereka lebih kuat. Bagi cacing luar angkasa, terkadang, bukan berarti semakin banyak mereka makan, semakin kuat evolusinya. Resep evolusi, yang cocok untuk mereka adalah yang paling penting. Nenek moyang dari 13 mutan ini semuanya telah mencapai puncak tingkat super surgawi dan meninggalkan resep evolusi terbaik. Oleh karena itu, mereka dapat dikatakan sebagai bangsawan di antara para cacing luar angkasa. Semut merah adalah salah satu dari 13 bangsawan cacing luar angkasa. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Resep semut merah adalah bistamer manusia, dan bistamer manusia yang menandatangani kontrak dengannya. Semut merah pada dasarnya harus memakan 10 bistamer tingkat dewa yang telah menandatangani kontrak dengannya, atau 1000 penjinak binatang tingkat 9, untuk menerobos ke tingkat dewa. Setelah berhasil menembus, yang terlemah setidaknya adalah kekuatan pertarungan dewa tingkat tinggi, kata senior itu kepada juniornya. Ini, ras yang suka memakan manusia. Terlebih lagi, mereka sangat kuat. Terlepas dari keterampilan rasial intrinsik mereka, mereka juga menguasai dua keterampilan surgawi hukum terbaik. Hukum kekuatan, hukum kontrol, dan undang-undang kekuatan dan perlindungan kualitas terbaik hampir membuat tubuh menjadi ekstrim. Ia dekat dengan raksasa kosmik dan merupakan pejuang terkuat dari ras serangga. Ngomong-ngomong, ini aneh. Menggunakan orang sebagai resep, hal ini sebenarnya meningkatkan kekuatan dan pertahanan, bukan kecerdasan. Resep ini sungguh aneh. Dalam sekejap, kengerian semut merah yang memakan kontraktor menyebar di internet. Di tempat kejadian, Presiden Sachi secara alami mengenali semut merah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Kapten Lustre, jangan beritahu saya bahwa pasukan ke-177 Anda pergi ke tanah kotor dan sarang induk ras cacing untuk melihatnya sebelum kembali ke dunia. Raja planet, jangan bilang padaku bahwa rekrutan barumu yang terakhir adalah raksasa kosmik. Tanah kotor, sarang induk ras cacing adalah gelar yang diberikan oleh manusia di planet Raja Dunia kepada wilayah Kaisar Kosmik, Raja Kegelapan, dan Kaisar Kosmik, Ratu Cacing. Itu memiliki arti yang sama dengan Laut Kosmik. Tentara ke-177 kita belum mampu membesarkan raksasa kosmik, kata Kapten Lustre dengan tenang, menyangkalnya. Apakah semut kecil ini yang terkuat kedua di antara rekrutan baru yang direkrut oleh Angkatan Darat ke-177? Presiden Sachi menyipitkan matanya dan bertanya. Itu benar. Itu tergantung apakah Siyu bisa mengalahkannya lagi, kata Lustre. Begitu Lustre selesai berbicara, semut merah, Du Ze, sudah berjalan menuju kucing pendek di depannya, selangkah demi selangkah. Mulutnya menggeliat. Rasanya aura Siyu di belakang kucing pendek itu sangat harum. Ia sangat ingin mengontrak Siyu, tapi sebelum itu, ia harus berurusan dengan kucing ini terlebih dahulu. Tunggu sebentar, tatapan semut merah ini, jangan bilang dia ingin melahap Siyu. Saya kira demikian. Sial, kenapa anggota baru Angkatan Darat ke-177 ini lebih menakutkan dari yang lain? Mereka semua sama menakutkannya dengan monster. Namun, itu seharusnya tidak menjadi masalah, kan?
Master Sekte Waktu berada di peringkat depan naga penghancur dunia. Bahkan jika semut merah ini sangat kuat, Master Sekte Waktu pasti lebih kuat. Saat penonton memperhatikan pertarungan tersebut, mereka menyadari bahwa tatapan semut merah menjadi semakin menakutkan. Itu adalah tatapan yang tidak bisa tidak melihat mangsanya. Hanya tatapan ini yang melintasi siaran langsung, membuat sekelompok orang dan bahkan Beastamer tingkat dewa baru merasakan jantung mereka berdetak kencang.